Jose Repair. Kembali lagi dengan video terbaru. Kali ini kita ada servisan ganti kaca untuk seri iPhone 14 ya. Seperti yang kita lihat, itu kondisi kaca LCD-nya retak, namun gambarnya masih normal, sentuhan masih normal semua. Jadi di video kali ini kita akan mengganti kacanya. Tapi untuk sebelumnya perlu diketahui ini bukan video tutorial. Jadi ini hanya video untuk dibuat untuk berbagi atau sharing-sharing tentang khususnya ini iPhone 14 ya. Jadi kondisi kaca retak itu kita bisa ganti kacanya saja tanpa mengganti LCD-nya. Jadi ini sedikit cuplikan saja untuk proses penggantian kacanya. Kenapa bukan video tutorial? Karena saya juga bukan seorang ahli. Sebagian yang komen banyak yang bilang ini tidak jelas, banyak di skip dan lain-lain. Ya, sekali lagi karena ini memang bukan video tutorial pengerjaan. Jadi setidaknya saya berharap dari video ini kita bisa tahu atau melihat prosesnya secara garis besar dan tahu bahwa ini kondisi retak seperti ini itu bisa diganti kacanya saja. Nah, ini setelah dibuka, ini fleksibel atasnya kita buka juga. Kita bersihin untuk sisa lem-lemnya. Nah, jika video tutorial kan lebih ke ini kamu harus begini, lakukan ini setelah ini. Jadi di video ini bukan seperti itu ya. Karena untuk pengerjaan ini tidak bisa sekali nonton video tutorial itu bisa langsung kita kerjain sendiri. Perlu latihan juga ya. Nah, jadi langkahnya itu kita pisahin kacanya yang ingin kita ganti, kaca yang retak itu ya. Jadi ini LCD-nya udah saya kasih tulisan juga. Jadi nanti setelah pengerjaan LCD-nya tetap pakai yang ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi sedikit cerita juga, untuk kadang saya bikin video itu ada yang komen terlalu panjang, terlalu bertele-tele. Jadi ini saya coba bikin sesingkat-singkatnya. Tapi ya tetap ada yang komen juga, ini videonya tidak detail. Ya seperti itulah. Tapi ini saya liatin secara garis besar pengerjaan ya. Jadi yang dilakukan itu seperti ini. Tadi juga video proses pembongkaran LCD-nya, pas buka LCD-nya itu saya nggak sempat videoin. Jadi tadi keadaan LCD sudah terbuka. Nah, untuk kondisi retak seri-seri mulai seri 12, 13, 14 itu bongkarnya pun sudah lumayan rumit ya.
karena kondisi retak salah sedikit malah merusak LCD-nya saat pembongkaran atau proses membuka LCD-nya. Nah, seperti ini penampakan kaca yang retak yang akan kita ganti. Oke, setelah dipisahkan tadi, ini kacanya, dan kita akan coba untuk fungsi LCD-nya tadi. Kita tes apakah masih normal setelah kacanya dipisahkan. Karena untuk kaca ini bukan seperti anti gores ya, jadi dia lemnya sangat kuat. Nah, seperti itu masih ada kelihatan itu bekas itu lem-lemnya. Jadi nanti kita perlu membersihkan terlebih dahulu. Nah, ini kita coba sentuhannya juga. Nah, di tahap ini jika normal kita lanjut untuk membersihkan sisa-sisa lemnya. Nah, ini ya. Karena LCD-nya masih bawaan, TrueTone-nya masih aktif dan tidak ada notif pesan layar penting atau important display message. Nah, ini ya, kelihatan bekas-bekas lemnya sangat banyak. Jadi kita harus bersihkan terlebih dahulu sebelum proses pemasangan kaca yang baru. Nah, untuk kualitas kaca bagaimana? Jadi beberapa pertanyaan juga, beberapa orang ada juga yang bertanya seperti itu ya. Jadi ini kualitas kaca yang memang disebut original ya oleh pihak penjual. Namun saya pun tidak bisa memastikan kacanya original atau bagaimana, karena saya pun tidak tahu cara membedakan kaca yang original dan yang tidak original. Intinya kacanya bagus, sesuai standar ya. Jadi nanti setelah penggantian kaca itu tidak terlihat bekas gantian. Nanti bisa dilihat di akhir videonya setelah dipasang kaca baru. Dan juga saya tidak tahu itu Gorilla Glass atau bagaimana, karena tidak ada keterangan, rata-rata ya tidak ada keterangan. Jika ada pun keterangan, ini misal Gorilla Glass sekian, itu saya tidak tahu karena saya tidak bisa membedakan yang Gorilla Glass berapa dan Gorilla Glass berapa. Jadi intinya saya tidak bisa membedakan itu ya. Nah, jika ada yang bisa ngebedain itu, teman-teman mungkin bisa komen ya di kolom komentar. Nah, ini sudah hampir bersih lem-lemnya. Setelah ini akan kita tes lagi untuk nyalakan tes fungsinya. Nah, sudah celing ya, mengkilat. Kita tes. Dan ini sepertinya perlu kita cas sebentar. Oke. Nah, kita tes lagi. Pastikan semuanya masih normal. Jika normal, kita akan pasang kaca barunya. Nah, ini dia ya, kondisi LCD yang tanpa kaca. Karena kaca yang retak itu kita sudah pisahkan. Ini penampakan kaca yang akan kita pasang, kaca barunya ya. Kalau untuk kaca lama itu sepertinya Gorilla Glass 5 atau berapa ya. Tapi ya bisa lecet juga, bisa pecah juga, yang katanya lebih tahan ya. Tapi yang namanya kaca ya bisa pecah juga.
Nah, ini kita lepasin untuk pelapis lem OCE nya, kita pasangkan ke LCD nya, lalu kita akan masuk ke proses laminating LCD nya atau di press ya. Nah, jadi ini kondisinya tersangkut di bagian dalam ya. Maklum mesinnya sudah rada tua. Jadi ini untuk menghilangkan sisa gelembung-gelembung kecilnya kita masukin ke mesin ini. Nah, setelah beberapa menit itu ya, sudah selesai untuk prosesnya. Kita tinggal pasang kembali ke handphonenya. Nah, ini penampakannya ya setelah diganti glassnya atau kaca LCD nya. Ini masih ada pelapis semacam plastik kayak TG gitu ya. Jadi nanti kita akan lepaskan. Ini sebelumnya kita akan coba untuk fungsinya terlebih dahulu. Kita coba nyalain. Oke. Jadi setelah dites kita tinggal pasang saja untuk LCD-nya. Itu pengerjaan sudah selesai. Nah, itu ada pelapisnya ya. Ya, teruturnya on, normal. Kita coba sentuhannya. Kita lihat notifnya. Ya, tanpa ada notif ya. Karena yang kita ganti hanya kacanya. Nah, ini kita akan lepaskan. Ya. Ini penampakan setelah dipasang kaca barunya. Ya, begitu ya untuk kondisi setelah penggantian kaca. Oke, setelah ini kita tinggal pasang-pasang saja